Oke, baik rekan-rekan sekalian, kembali bertemu di dalam perkuliahan atau pelatihan berkaitan dengan konsep-konsep dasar teori rangkaian listrik. Ini adalah perkuliahan yang pertama, oleh karena itu saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang mengambil perkuliahan atau pelatihan ini. Perlu diketahui bahwa di dalam pertemuan kita kali ini ada beberapa objektif materi ya, atau tujuan materi. Pertama, kita mengenal ya dan mengetahui definisi rangkaian listrik. Terus yang kedua, kita mengetahui penggunaan dari sistem satuan internasional. Kemudian kita bisa mendefinisikan muatan dan arus, dan juga kita nanti dikenalkan dengan sistematika bagaimana kita menyelesaikan masalah rangkaian listrik ya. Di topik atau bab ini, di konsep-konsep dasar ini terdiri dari 2 bagian, dan kita akan memulai bagian yang pertama ya. Baik rekan-rekan sekalian, sebagaimana terlihat di layar ya. Jadi buku ini kita langsung saja ke materi ya. Jadi buku ini diawali oleh pendahuluan terlebih dahulu ya. Ya. Jadi sebagaimana teman-teman ya lihat di sini ya, kita mulai dari bab introduction ya. 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 Jadi di sini pengarang mengatakan bahwa teori rangkaian listrik dan teori elektromagnetik adalah 2 teori fundamental yang mendasari seluruh cabang teknik elektro. Banyak cabang-cabang teknik elektro ya, seperti teknik tenaga listrik, kemudian mesin-mesin listrik, kontrol, elektronika, komunikasi, dan instrumentasi itu didasari oleh teori-teori rangkaian listrik. Nah, sehingga kuliah atau pelatihan tentang teori dasar listrik itu merupakan kuliah pelatihan yang sangat penting bagi seorang mahasiswa teknik elektro atau para pelaksana teknis di bidang teknik elektro. Nah, kuliah atau pelatihan ini itu adalah suatu langkah awal yang menentukan kecermerlangan dan keunggulan ya rekan-rekan sebagai mahasiswa teknik elektro atau sebagai pelaksana teknis di bidang teknik elektro. Nah, teori rangkaian itu juga dapat memberikan nilai ya atau value bagi mahasiswa yang akan mengambil spesialisasi di cabang ilmu fisika lainnya. Karena 2 sebab ya. Pertama, karena rangkaian adalah sebuah model yang baik dalam mempelajari sistem energi secara umum. Yang kedua, karena mencakup ya, di dalam rangkaian listrik ini mencakup penerapan matematika dan fisika disertai model topologinya. Rekan-rekan sekalian, di dunia teknik elektro kita sering tertarik pada mengkomunikasikan informasi atau mentransfer energi dari satu titik ke titik yang lain ya. Untuk melakukan hal ini membutuhkan suatu interkoneksi dari alat-alat listrik. Umumnya interkoneksi itu mengacu pada suatu rangkaian listrik ya, mengacu pada suatu rangkaian listrik, dan masing-masing komponen pada rangkaian itu dikenal dengan elemen. Jadi suatu rangkaian listrik itu adalah suatu interkoneksi dari elemen-elemen
listrik. Nah, pada gambar 11 ya, kelihatan ya di sini gambar 11 adalah contoh suatu rangkaian listrik sederhana, di mana rangkaian ini terdiri dari 3 elemen dasar, yaitu satu buah baterai, ini baterainya, kemudian satu buah lampu, ya ini lampunya, dan kabel-kabel penghubung. Ini kabel-kabel penghubungnya. Nah, contoh-contoh rangkaian listrik sederhana ya seperti ini, ya mungkin itu pernah atau kadang-kadang bahkan sering kita atau teman-teman lihat ya. Contohnya seperti lampu senter, ya, dan sejenisnya. Nah, ini kita sebut rangkaian listrik yang sederhana. Nah, kita melihat sekarang gambar 1.2 ya. Nah, ini contoh rangkaian yang ya bisa dikatakan kompleks ya. Jadi ini contoh nyata suatu rangkaian yang kompleks yang menampilkan skema diagram sebuah penerima radio ya, atau transmitter atau pengirim sinyal radio ya, atau radio transmitter. Nah, meski rangkaiannya di sini terlihat kompleks ya, tidak seperti tadi yang sederhana ya, di sini kompleks, namun rangkaian ini dapat dianalisa dengan menggunakan teknik yang akan kita pelajari pada kuliah atau pelatihan ini ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ini kita balik lagi di sini ya. Jadi tujuan ya dari pelatihan atau dari kuliah kita itu sebenarnya tujuannya untuk mengetahui beragam atau mempelajari beragam teknik analisis ya. Jadi sekali lagi, tujuan kuliah kita itu adalah untuk mempelajari beragam teknik analisis dan aplikasi-aplikasi komputer ya, software-software yang digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik ya. Tujuannya supaya kita mengetahui ya perilaku dari rangkaian-rangkaian listrik sebagaimana contoh tadi ya. Nah, di sini rangkaian listrik itu ya, itu menggunakan yang namanya sistem numerik ya, sistem numerik ya. Maksudnya di sini ketika kita melihat rangkaian listrik itu kuantitas atau besarannya itu bisa ditunjukkan dengan angka ya, angka-angka numerik. Nah, ini untuk menjangkau penerapan yang berbeda-beda. Nah, tujuan kita pada kuliah atau pelatihan ini itu bukan untuk mempelajari beragam penggunaan dan penerapan rangkaian-rangkaian listriknya, namun lebih fokus pada analisis rangkaian-rangkaian listriknya ya. Nah, dengan menganalisis suatu rangkaian ya, kita berarti mempelajari perilaku dari rangkaian, bagaimana dia merespon input yang diberikan, bagaimana elemen-elemen terinterkoneksi, dan bagaimana alat-alat listrik berinteraksi. Nah, kita mulai perkuliahan kita di sini dengan mendefinisikan beberapa konsep dasar, seperti konsep dasar muatan, arus, tegangan, elemen-elemen rangkaian, daya, dan energi. Nah, sebelum kita mendefinisikan konsep-konsep tersebut, kita harus memahami yang namanya sistem satuan ya, sistem-sistem satuan yang akan banyak digunakan selama perkuliahan ini ya. Oke, itu untuk subbab yang pertama ya. Bisa dilanjut teman-teman ke subbab berikutnya.
Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, bisa dilanjut? Bisa, Pak. Baik. Ya, kita masuk ke sistem satuan. Ya. Nah, sebagai seorang teknisi di sini ya, electrical engineer, teman-teman sebagai calon engineer atau insinyur di bidang kelistrikan, itu harus deal ya, harus sepakat ya, disadari atau tidak, suka atau tidak, ya sebagai electrical engineer itu harus familiar dengan yang namanya kuantitas-kuantitas pengukuran ya, atau besaran-besaran pengukuran, hasil-hasil pengukuran kayak gitu ya. Nah, untuk kemudian di sini ya, jadi kita harus familiar, kita harus deal dulu ya dengan besaran-besaran pengukuran atau kuantitas-kuantitas yang terukur, lalu kita harus bisa mengkomunikasikan hasil pengukuran kita tersebut dalam suatu bahasa yang standar, yang secara virtual itu dapat dipahami oleh kolega kita sesama profesional. Nah, terutama dari pihak yang melaksanakan pengukuran misalnya kita. Nah, kita melakukan riset atau penelitian atau pengukuran di Indonesia. Nah, hasilnya ya itu ketika kita misalnya di forum internasional ya, itu menyampaikan jurnal ya, menyampaikan hasil penelitian atau pengukuran tersebut di jurnal-jurnal internasional, maka ada bahasa standar ya yang disepakati, yakni yang kita sebut bahasa pengukuran internasional ya. Yang salah satu diantaranya itu adalah kita sebut sistem satuan internasional ya. Jadi bahasa pengukuran internasional itu adalah sistem satuan internasional atau SI yang diadopsi pada konferensi umum berat dan pengukuran di tahun 1960. Nah, pada sistem ini ya, jadi pada sistem satuan internasional ini ada 7 satuan dasar di sini ya, ada 7 satuan dasar ya. Nah, sini yang merupakan dasar satuan dari seluruh kuantitas fisika ya. Jadi seluruh besaran fisika itu dasar satuannya sama ya, yakni ya panjang, berat, waktu, arus listrik, suhu termodinamika, dan intensitas cahaya. Nah, ini kita sebut 6 satuan dasar. Dan di sini ada yang namanya satu satuan turunan, yakni muatan. Ya, akan kita bahas ya bersama Arus pada kesempatan kali ini. Nah, di sini kelihatan di sini ya, misalnya panjang. Ya, ini satuan dasar yang pertama itu satuannya meter, simbolnya M. Kemudian berat atau massa, satuannya kilogram, simbolnya kg. Kemudian waktu, ini simbolnya simbolnya S, maaf. Kemudian satuannya second. Jadi bukan detik ya, karena kita pakai satuan internasional. Kemudian arus listrik itu satuan dasarnya ampere, simbolnya A besar. Kemudian suhu termodinamika itu satuannya Kelvin, simbolnya K besar. Kemudian intensitas cahaya ya, itu satuannya kandela, simbolnya CD. Dan yang terakhir muatan, satuannya kolom, simbolnya C besar. Ya, terlihat di sini ya. Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Nah, satuan SI ya, satuan internasional ini itu banyak digunakan di dalam bidang teknik elektro. Ya. Manfaat yang besar di dalam satuan SI ini itu adalah penggunaan yang namanya prefix di sini. Ya, jadi kayak atribut ya, jadi awalan lah kayak gitu, yang menggunakan kelipatan 10 untuk menginformasikan satuan yang lebih besar atau
yang lebih kecil dari satuan dasar. Nah, sebagai contoh misalnya, ya, untuk jarak di dalam meter di sini ada 3 ekspresi yang berbeda, padahal sebenarnya menyampaikan informasi yang sama. Yakni di sini ini ada jarak sejauh 600 juta milimeter, ya, yang sama dengan 600.000 meter, yang juga sama dengan 600 kilometer. Nah, untuk mengatasi, ya, pemborosan numerik, jadi untuk mengefisienkan tadi, ya, misalnya kita mengatur kecepatan misalnya kan, itu kan kalau misalnya ini dalam milimeter, ya kita misalnya mengecek kecepatan suatu kereta cepat lah, katakanlah di masa depan nanti itu kan 600 km per jam, ya. Nah, ini kalau misalnya menggunakan ini boleh, bisa, cuman kan boros angka, ya, seperti itu. Nah, makanya di sini ada solusinya, yaitu penggunaan prefix di satuan internasional untuk 10 pangkat 0 ke atas, yakni ini untuk menginformasikan kuantitas yang lebih besar, ya. Jadi dari sini ini, dari, ya, 10 pangkat 1 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan lihat deka, simbolnya DA, hekto 10 pangkat 2 atau dikalikan 100, simbolnya H, kilo 10 pangkat 3, simbolnya K kecil, mega 10 pangkat 6, M besar, giga 10 pangkat 9, G besar, tera 10 pangkat 12, T besar, kemudian peta 10 pangkat 15, P besar, dan eksa 10 pangkat 18, E besar. Ya. Nah, ini prefix. Tapi jangan lupa satuannya, ya. Misalnya ini berkaitan dengan satuan arus. Ya, arusnya 1 juta ampere. Berarti di sini kita pakai 1 mega ampere. Ya, seperti itu. Nah, begitu juga untuk besaran yang lebih kecil, kita bisa menggunakan di sini beberapa solusi, ya, dari prefix satuan internasional ini. Yang pertama itu adalah desi untuk 0,1 atau 10 pangkat min 1, simbolnya D kecil. Kemudian senti 10 pangkat min 2, C kecil. Kemudian mili 10 pangkat min 3, M kecil. Mikro 10 pangkat min 6, ya. Mu kecil di sini. Nano 10 pangkat min 9, N kecil. Piko 10 pangkat min 12, P kecil. Femto 10 pangkat min 15, F kecil. Kemudian atau 10 pangkat min 18, A kecil, ya. Nah, ini yang kita sebut prefix atau satuan-satuan internasional yang memudahkan kita untuk mengetahui suatu besaran, ya, yang lebih besar atau lebih kecil dengan memanfaatkan prefix dari satuan internasional, ya, yang menyertai atau disimpan atau ditulis sebelum satuan dari besarannya. Baik, itu rekan-rekan sekalian untuk subbab 2. Gimana? Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke muatan dan arus? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Baik, kita lanjut, bisa? Masih fokus nggak nih, teman-teman? Wah, masih fokus. Masih fokus? Masih, Pak. Ya. Lanjut, Pak. Ya, lanjut ya. Oke. Ya, bisa dilihat ya di sini. Di subbab 13 ini, ya, itu kita diharapkan di samping memahami definisi muatan dan arus, itu kita juga diharapkan memahami hubungan, ya, hubungan antara muatan dan arus. Dan ini adalah bagian yang pertama, ya. Rekan-rekan sekalian, di sini disampaikan oleh Alexander dan Sadiku bahwa konsep muatan listrik adalah prinsip mendasar yang dapat menjelaskan semua fenomena kelistrikan, ya. Jadi yang pertama di sini dikatakan oleh pengarang buku bahwa prinsip mendasar, ya, jadi konsep muatan listrik itu adalah prinsip yang paling mendasar yang dapat menjelaskan semua fenomena kelistrikan. Nah, muatan listrik ini juga itu adalah kuantitas yang
paling mendasar juga dalam suatu rangkaian listrik. Ya, jadi kuantitas yang paling mendasar dalam suatu rangkaian listrik. Nah, kita di sini tentu memiliki pengalaman dengan gejala atau efek dari muatan listrik saat kita melepaskan katakanlah pakaian sweater yang terdiri dari bahan wool ya, seperti itu. Nah, pada saat kainnya itu atau woolnya itu menyentuh tubuh kita, maka kita dapati wool tersebut tegak atau berdiri ya. Pernah nggak merasakan seperti itu, teman-teman? Ada yang pernah mengalami gejala seperti itu ya? Nah, atau kita berjalan nih melewati karpet dan kita menerima kejutan listrik ya, seperti itu. Ada yang pernah kesetrum di sini? Sering Pak kesetrum Pak. Ya, belum ya. Pernah Pak, pas benerin KWH Pak. Nah, iya. Pasti. Nah, jadi itu yang namanya kejutan-kejutan listrik ya, atau electrical shock. Nah, muatan di sini ya, itu adalah suatu properti listrik. Ya. Jadi properti listrik dari partikel atom yang membentuk atau menyusun zat atau materi. Ya, sekali lagi, muatan itu adalah suatu properti listrik dari partikel atom yang membentuk atau menyusun zat atau materi yang diukur di dalam kolom. Nah, di sini ya, kita mengetahui ya dari fisika elementary ya, teman-teman sudah mengambil kuliah fisika kan semester kemarin? Fisika dasar? Udah ya. Oke. Nah, kita tahu ya dari fisika bahwa semua materi dari blok sebuah materi ya, semua materi itu terbuat dari blok bangunan fundamental yang bernama atom. Dan setiap atom itu terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Ya. Nah, kita juga mengetahui bahwa muatan pada suatu elektron di sini ya, itu adalah negatif dan memiliki magnitude atau nilai yang sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, dan suatu proton itu bermuatan positif dengan magnitude yang sama dengan elektron. Ya. Nah, kehadiran proton dan elektron di dalam jumlah yang sama itu akan menyebabkan suatu atom bermuatan netral. Ya. Nah, contoh misalnya kalau saya megang ini baju, ya ini tidak ada arus ya di sini, atau mungkin saya tidak merasakan misalnya ada electrical shock atau kejutan listrik ya kalau misalnya kayak saya raba baju saya misalnya, kerah baju di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa jumlah proton dan elektron di materi yang saya pegang ini adalah sama. Ya. Nah, sehingga rekan-rekan sekalian di sini ada 3 poin penting ya, yang perlu teman-teman catat yang berkaitan dengan muatan listrik. 1 ya, kolom. Ya. Jadi kolom itu adalah satuan besar untuk muatan. Yang dalam satu kolom muatan ada 1/1/1,602 kali 10 pangkat min 19, atau sama dengan 6,24 kali 10 pangkat 18. Nah, maka nilai konkret atau laboratory value dari muatan itu adalah pada level picocoulomb atau nanocoulomb atau microcoulomb. Nah, yang kedua yang perlu teman-teman catat itu adalah
berdasarkan pada pengalaman eksperimen, ya, jadi berdasarkan pada pengamatan eksperimen, maka hanya muatan yang terjadi di alam, ya, secara integral itu dikalikan dengan muatan elektron sebesar min 1,602 kali 10 pangkat 19. Min 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ya, ini berdasarkan pengamatan. Nah, kemudian yang perlu dicatat untuk poin yang ketiga, bahwa hukum konservasi muatan itu menyatakan bahwa muatan tidak bisa dibuat atau dihilangkan, namun hanya bisa ditransfer, sehingga jumlah aljabar dari muatan listrik dalam suatu sistem pada dasarnya tidak berubah. Ya, itu 3 hal yang perlu dicatat ya, rekan-rekan sekalian. Nah, coba sekarang kita bayangkan aliran dari muatan listrik. Nah, sifat unik dari muatan listrik atau electric charge, ya, atau selanjutnya kita sebut listrik saja, ya, atau electricity. Nah, itu sifat uniknya itu adalah mobile, ya, dia bergerak. Dan ini adalah fakta. Nah, sehingga listrik itu dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya dan bisa diubah ke bentuk energi yang lain. Nah, di sini ya, ketika ya suatu kabel penghantar yang terdiri dari banyak atom, nah, terhubung pada suatu baterai, ya, sebagai sumber gaya gerak listrik, ya, di sini. Ya, sini kita lihat ya, di sini. Ya, ketika dia suatu kabel penghantar, nah di sini kabel penghantar ini kabelnya terhubung dengan satu baterai. Nah, baterai ini baterainya. Maka muatan akan dipaksa untuk bergerak. Jadi muatan di sini kita tahu elemen terkecil misalnya dari materi itu apa? Atom, ya. Nah, misalnya kabel penghantar itu dari tembaga. Maka kita akan dapati bagian terkecil dari tembaga itu atom. Nah, ketika suatu kabel penghantar terhubung pada suatu baterai tadi, ya, misalnya kabel penghantar dari tembaga tadi connect ke baterai, nah, maka muatan akan dipaksa untuk bergerak. Ya, jadi muatan dipaksa untuk bergerak. Di mana muatan positif itu bergerak ke satu arah. Di saat yang sama muatan negatif bergerak ke arah yang berlawanan dengan muatan positif, ya, yang berlawanan dengan muatan positif. Nah, maka pergerakan muatan inilah yang menimbulkan arus listrik. Ya. Nah, meski yang bergerak di sini adalah muatan negatif, namun berdasarkan konvensi, yaitu suatu cara standar dalam menjelaskan sesuatu yang memungkinkan pihak lain secara profesi dapat memahami apa yang kita maksud, yang dalam buku ini kita menggunakan konvensinya IEEE, maka disepakati bahwa yang dimaksud dengan aliran arus itu adalah pergerakan muatan positif. Jadi sekali lagi berdasarkan konvensi disepakati bahwa yang dimaksud dengan aliran arus adalah pergerakan muatan positif. Nah, dengan kata lain, arah yang berlawanan dengan aliran muatan negatif, ya, itu adalah muatan positif, ya. Sebagaimana kita lihat gambar di 1.3, ya, di 1.3 ini. Nah, konvensi ini itu diawali oleh Benjamin Franklin, ya, yang hidup di akhir abad ke 18, ya, tahun 1700-an, ya, 1700-an nih tahunnya. Nah, konvensi ini itu diawali oleh seorang ilmuwan dan penemu Amerika Serikat saat ini, yakni Benjamin Franklin. Nah, kita mengetahui bahwa arus di dalam konduktor,
ya, arus di dalam konduktor itu ya, di dalam konduktor metalik itu bergerak, dan pergerakan muatan elektronnya ke arah negatif. Namun kita tetap mengikuti kesepakatan yang sudah diterima secara universal bahwa arus adalah aliran dari muatan positif. Ya, jadi arus itu adalah aliran dari muatan positif. Nah, arus listrik adalah perubahan di sini, didefinisikannya di sini. Nah, jadi arus listrik is the real time rate of change of charge. Ya, jadi arus listrik itu adalah perubahan muatan, ya, dalam waktu tertentu yang diukur dalam ampere. Nah, secara matematis ini dituliskan, ya, secara matematis, ya, di sini hubungan antara arus I dan muatan Q serta waktu T itu adalah, ya, memenuhi persamaan. Ini yang di bawah saya angkat. Nah, memenuhi persamaan ini, yakni I sama dengan dQ per dt, di mana arus diukur dalam ampere sehingga 1 ampere. Nah, ini mungkin untuk materi yang disampaikan kali ini, ya, itu berkaitan dengan 3 hal: pendahuluan dari teori rangkaian listrik, kemudian sistem satuan, ditambah lagi dengan muatan dan arus, ya. Oke, sampai bertemu kembali rekan-rekan sekalian di perkuliahan RL berikutnya, ya. Selanjutnya kita akan membahas e-sample dan practice problem, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.